Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang menunggu buka puasa ya bagi umat Islam. Dan tentu saya sebagai pengisi channel Ilmu Official, saya Mas Fai mengucapkan selamat kepada yang telah berpuasa dan semoga istiqomah ke depan bisa mengikuti apa yang menjadi landasan perintah di dalam agama ya, terutama bagi teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Dan tentu hari ini karena di bulan puasa itu saya ingat kurang lebih di tahun 2016 atau 2015 ya, saya lupa pastinya, yang jelas di saat itu saya sedang bekerja sebagai salah satu karyawan di penagihan di bank konvensional ya. Jadi setelah saya jadi AU, saya juga sempat ya mengikuti tugas-tugas penagihan. Nah, di saat itulah yang membuat saya akhirnya resign di bank di momen bulan puasa seperti ini. Salah satu alasannya itu karena waktu itu saya mendatangi salah satu nasabah yang memang nasabah waktu itu seorang suami istri ya, dan suaminya nggak ada, kemudian tinggal istrinya saja, dan di situ saya menunggu sampai menjelang buka puasa. Tapi sebelum buka puasa saya coba untuk memastikan apakah bisa dibayar hari ini. Kemudian si ibu itu mengatakan, kami menunggu suami mas, dan ini sudah dari pagi nyari uang untuk angsuran yang sudah telat. Jadi saya mohon maaf banget. Oh gitu ya Bu ya. Apa bisa saya, karena saya adalah orang yang kemudian dipaksa seperti mesin yang harus menekan ya. Ini saya juga menekan waktu itu. Nggak bisa masih ingat apakah tidak bisa hari ini, dan ini harus ada uangnya dan segala macam, dengan bahasa saya waktu itu ya. Dan tetap aja karena memang alasannya si suaminya nggak datang. Kemudian karena sudah mau maghrib dan waktu itu saya juga puasa, akhirnya saya harus segera ke kantor. Dan sebelum saya kantor, saya kemudian telepon bos saya, bos, seperti ini situasinya, nasabahnya tidak bisa membayar ini, dan oh nggak bisa, kamu harus tungguin. Gitu jawabannya si bos. Dan ini kan bulan puasa bosku, ini bulan puasa dan harus buka puasa. Iya nggak apa-apa, kamu harus tungguin, buat dia harus tertekan, malu, dan nanti karena ini KPI-nya segini-segini, wah macam-macam. Akhirnya saya matikan telepon karena saya juga pikir macam-macam lah ya. Saat belum saya matikan telepon, saya kemudian sudah saya berangkat ke kantor dan besoknya saya nggak masuk kerja. Nah itu salah satu kenapa saya ngonten hari ini. Jadi di antara kenapa saya kemudian ingin sekarang berbagi, terutama bagi teman-teman yang hari ini punya angsuran di bank konvensional ya, bukan hanya pinjol juga nggak apa-apa, tapi yang konvensional. Misalnya kamu punya angsuran di bank BRI, bank BNI, BTN, atau bank swasta lah, seperti Bank Danamon, Bank Bukopin misalnya, atau bank BDPN Mitra, itu kan swasta. Jika kamu betul-betul belum ada uang saat bulan puasa seperti ini, dan kamu harus menyiapkan uang untuk persiapan di Lebaran, maka mending di bulan ini kamu gagal bayar aja. Tentu sesuatu yang berat ya, karena gagal bayar itu kan di bank itu tidak sama dengan pinjol. Kalau di pinjol itu kan teror di telepon aja, tapi kalau di bank sebetulnya jauh lebih berat daripada pinjol. Kenapa? Karena ketika gagal bayar di bank, maka dia harus menemui setiap hari tamu-tamu dari bank, maksudnya tamu petugas bank. Apalagi akhir bulan, pasti yang namanya petugas bank akan datang dan cross check dan terus memantau, kemudian memaksa untuk segera bayar utang sampai jam berapapun. Ya jam 8 lah mungkin baru bisa pulang mereka, karena sesuai aturan dari otoritas jasa keuangan. Yang pasti mereka akan terus menekan, maka perbandingannya tentu lebih berat di bank konvensional daripada pinjol ya. Tetapi itu semua bisa kita lalui kok. Jadi kalau kamu bulan puasa hari ini belum ada uang sama sekali, misalnya kamu punya utang di BRI, BTN, apapun bank swasta atau pokoknya bank konvensional,
kamu jangan maksain untuk pinjam pinjol ataupun pinjam tetangga untuk berangsuran. Telat 1 bulan bulan puasa nggak jadi masalah ya. Artinya kalau kamu nanti setelah lebaran kamu ada uang, kamu bisa cicil, ya nggak jadi masalah, cuma telat 1 bulan aja, seperti itu. Jadi yang pasti jangan sampai di bulan puasa ini pikiran kamu terganggu karena hutang ya. Tetap fokus pada ibadah kamu, tetap fokus pada apa yang ingin kamu capai, karena di bulan puasa itu ibarat bengkel ya, ibarat bengkel. Jadi selama 11 tahun penuh kita misalnya jelek banget rapot kita, sedekah nggak ada, pikiran macam-macam misalnya, intinya apapun yang terjadi di 11 bulan itu bisa dihapus di bulan 12, di bulan ke-12 ataupun di bulan puasa, maksudnya bukan bulan. Jadi 11 bulan sebelum bulan puasa, jika kamu bulan puasa benar-benar serius ingin merubah ya kan mindset kamu, pikiran kamu, insya Allah pasca bulan puasa memasuki setelah Idul Fitri kamu akan bersih dan kamu punya pikiran yang baru. Jadi mending gagal bayar aja di bulan puasa jika kamu punya angsuran di bank konvensional maupun bank apapun. Jangan maksain diri, fokus aja, jangan capek-capek karena selalu hutang kemudian kamu akhirnya potang-panting kerja sampai gak puasa aja. Jadi tetap aja stay di kewajiban kita, yaitu bulan puasa. Hutang tetap akan kita bayar ya. Itu saja, terima kasih. Ini sekedar saran aja video hari ini ya. Yang jelas kalau misalnya kamu gagal bayar di bulan puasa, kamu bisa punya alasan ya, kamu bisa menghindar seperti yang saya ceritakan tadi awal. Kamu bisa pergi dari rumah atau tutup pintu rumah, ya terserah, pokoknya tidak ketemu dulu lah sama para penagih. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.